Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 dari Hukum Benda dan Jaminan kelas B yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai analisis hukum tentang kasus jual beli Pulau Melamber. Kelompok kami terdiri dari Nazifah Zakiah Afkar dengan NIM terakhir 134 dan saya sendiri Rindu Audrey Salma Rizkila dengan NIM terakhir 155 dan Askia Aulia Zulfa dengan NIM terakhir 193. Adapun duduk perkara dari kasus Pulau Melamber ini terjadi pada pertengahan Juni 2020, di mana terdapat berita yang mengungkapkan mengenai jual beli Pulau Melamber yang menjadi salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Bala-Balakang, Sulawesi Barat. Kepulauan ini memiliki 14 pulau, salah satu pulau terbesarnya adalah Pulau Saboyang. Kepulauan ini berada di Selat Makassar, yakni di antara dua provinsi, yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Pulau Melamber berjarak sekitar 144 km atau 90 mil laut, kurang lebih 10 jam perjalanan dari ibu kota Sulawesi Barat, yaitu Mamuju. Kasus jual beli Pulau Melamber ini terkait dengan Bupati Penajam Pasir Utara, yaitu Abdul Ghaffar Masud. Selain itu, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur adalah salah satu calon kawasan ibu kota negara yang baru. Situs berita online detik.com melansir pernyataan Menteri Dalam Negeri, yaitu Tito Karnavian, mengenai kelanjutan kasus jual beli pulau ini. Tito menyatakan pihak yang membeli baru bernegosiasi dengan penduduk yang ada di pulau tersebut. Ternyata pembeli belum melakukan negosiasi dengan pemilik pulau, yaitu pemerintah daerah setempat. Bezit dan Beziter dalam KUH Perdata. Bezit dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2 tentang benda pada pasal 529 sampai dengan 568 KUH Perdata. Istilah bezit merupakan bentuk kedudukan untuk menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. Dalam hal ini, masyarakat setempat Pulau Melamber dapat dikatakan beziter dengan jalan okupatio, yaitu mendaku atau menduduki bendanya dengan cara mandiri tanpa bantuan dari orang yang lebih dahulu membezit. Egendom dan Eiger dalam KUH Perdata. Egendom dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2 tentang benda pada pasal 570 sampai dengan 624 KUH Perdata. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Hak milik di sini lebih menunjukkan suatu hubungan hukum dengan pemiliknya. Sebagai engineer, dalam hal ini pemerintah setempat dapat bertingkah sebagai pemilik suatu benda seakan-akan ia memiliki sesungguhnya atau sebaliknya. Apabila pemerintah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai penguasa tanpa wajib membuktikan haknya. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan atas kebendaan antara masyarakat Pulau Melamber dengan pemerintah setempat lebih tinggi masyarakat setempat yang memang secara nyata tinggal dan mengetahui segala isi dari pulau tersebut. Jual beli Pulau Melamber. Pada dasarnya, pulau-pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan baik bagi WNI terlebih kepada WNA. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, negara bisa memberikan hak dan izin pemakaiannya kepada masyarakat baik individu maupun kelompok. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertahanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Izin ini akan diberikan dalam bentuk buku tanah dan sertifikat penggunanya, berupa izin lokasi dan pengelolaan. Kemudian, izin tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan seperti mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi penggunaan sebuah pulau yang kepada individu maupun kelompok yang mendapatkan izin tersebut sebab penggunaan yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan ada 70% dan 30% sisanya dikuasai oleh negara.
dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung dan ruang publik. Hak tanah dan sertifikat pengguna ini tidak dapat diperjualbelikan termasuk ke pihak asing dalam rangka penanaman modal seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sekian analisis dan pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.